langka saja, semua petani akan menjerit. Yang jadi sasaran tentunya adalah petugas-petugas pertanian. Garda terdepan, itu yang menjadi sasaran empuk. Hai, kembali lagi bersama saya Wika. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menjaga kesuburan tanah di lahan ibu bapak petani yang terhormat, sekaligus memutus inang dari hama dan penyakit, atau kalau bahasa sekarangnya itu dikenal dengan istilah OPT di lahan-lahan yang tentunya ibu bapak petani yang terhormat garap atau miliki atau punyai. Itu ibu bapak petani yang terhormat harus melakukan yang namanya rotasi tanaman. Rotasi tanaman yang saya maksud di sini tentunya tanaman itu jangan hanya satu komoditas yang ditanam. Itu ibu bapak petani yang terhormat. Jangan hanya menanam tanaman pertanian, entah itu tanaman pangan, entah itu tanaman hortikultura, entah itu tanaman perkebunan, yang satu komoditas, misalnya padi terus sepanjang tahun. Dirotasi. Rotasi ini artinya diganti, digilir. Adanya pergiliran di situ. Misalnya padi diselingi sama hortikultura, misalnya melon, misalnya cabai, setelah itu baru tanam palawija atau padi palawija seperti yang pernah dilakukan di eranya Pak Harto dulu. Era Orde Baru tentu yang saya maksud di sini. Itu relatif lebih efektif untuk menjaga yang namanya kesuburan tanah-tanah di lahan ibu bapak petani yang terhormat, sekaligus memutus yang namanya siklus OPT, hama dan penyakit pada tanaman yang tentunya ibu bapak petani yang terhormat budidayakan. Itu kenapa saya mengatakan rotasi tanaman ini itu penting untuk menjaga kesuburan tanah di lahan-lahan ibu bapak petani yang terhormat tentunya, dan juga sebagai salah satu cara untuk memutus siklus inang dari OPT. Kenapa? Sekarang ini tanah itu mengalami permasalahan yang cukup serius, di mana dosis, ya saya sebut saja dosis pupuk, dosis pestisida itu semuanya meningkat drastis dari 20 tahun yang lalu. Ini dikarenakan karena memang tanah-tanah kita itu sudah sangat kahat. Kahat itu artinya miskin unsur hara atau miskin nutrisi ibu bapak petani yang terhormat. Di mana dulu kita ketahui bahwa tanah-tanah di Indonesia ini itu dikenal dengan tingkat kesuburannya yang sangat-sangat tinggi. Karena kita dikelilingi oleh banyak sekali gunung berapi, dan gunung berapi itu rata-rata sudah melakukan yang namanya erupsi, sudah meletus lah kita bilang ibu bapak petani yang terhormat, sehingga di tanah-tanah Indonesia ini dulu ya 20, 30, 40 tahun yang lalu katanya kakek nenek kita dulu ya, biji semangka atau biji mangga atau biji apa saja kita hanya buang di halaman rumah, itu tumbuh dengan sendirinya. Itu dulu. Kalau sekarang mungkin hanya bisa terjadi seperti itu di tempat-tempat tertentu. Sangat subur tanah-tanah kita dulu, ibu bapak petani yang terhormat. Sangat subur. Nah, seiring penggunaan pupuk dan pestisida yang sangat masif, bahkan pupuk dan pestisida itu dari tahun ke tahun itu selalu meningkat dosisnya. Selalu meningkat dosisnya. Nah, itu juga menandakan bahwa tanah-tanah kita itu, saya ulangi sekali lagi, sudah sangat-sangat kahat. Miskin dengan nutrisi atau unsur hara yang tentunya untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman pertanian
yang tentunya ibu bapak petani yang terhormat budidayakan. Itu sehingga dosis pupuk itu bertambah terus. Begitu juga dengan dosis pestisida bertambah terus. Sehingga mau tidak mau sekarang kita harus melakukan yang namanya sebuah strategi agar kesuburan tanah dan tentunya siklus OPT di lahan-lahan ibu bapak petani yang terhormat itu bisa kembali seperti 20, 30 atau 40 tahun yang lalu. Bisa. Apakah itu bisa? Saya kalau mau jawab bisa agak kebingungan saya jawab di era yang sekarang ini. Ya, walaupun saya banyak belajar tentang pertanian. Karena memang kita ini, ibu bapak petani yang terhormat, sudah sangat-sangat mengalami yang namanya ketergantungan dengan pupuk kimia dan pestisida kimia. Sangat-sangat tergantung. Ibaratnya, kalau saya bilang, pupuk nggak ada saja, atau pupuk langka saja, semua petani akan menjerit. Yang jadi sasaran tentunya adalah petugas-petugas pertanian. Garda terdepan, itu yang menjadi sasaran empuk. Kalau terjadi pupuk langka, alhamdulillah sekarang tidak pernah terjadi yang namanya kelangkaan pupuk. Ibu bapak petani yang terhormat harus akui itu dan harus appreciate dengan itu. Itu harapan saya, ibu bapak petani yang terhormat. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia itu bisa kita minimalisir. Saya nggak berani bilang untuk mengenolkan, nggak berani. Tapi kita bisa meminimalisir ketika kita melakukan strategi atau langkah-langkah yang memang bersifat yang selalu disebut itu adalah organik. Itu organik. Nah, di mana komponen terpenting dari yang namanya pertanian organik itu adalah rotasi tanaman ini, ibu bapak petani yang terhormat. Jadi rotasi tanaman itu adalah komponen terpenting dari yang namanya pertanian organik. Itu. Oleh karena itu, kalau saya bilang pertanian organik 100%, nggak berani saya ngomong. Tetapi meminimalisir, sekali lagi saya katakan meminimalisir penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia itu bisa. Setelah kita minimalisir tentunya akan mengurangi kos atau biaya produksi. Pasti itu ibu bapak petani yang terhormat. Bisa itu. Sehingga saya hanya berani mengatakan pertanian organik itu adalah suatu keniscayaan. Saya hanya berani sebatas itu. Sedikit demi sedikit mau melakukan strategi-strategi untuk mengembalikan itu. Di MT1 ibu bapak petani yang terhormat nanam padi. Oke? Di highlight itu. Ibu bapak petani yang terhormat nanam padi. Nah, OPT padi ya itu sudah jelas ada yang namanya wereng batang coklat. Ada yang namanya penggerek batang padi, ada yang namanya blas, dan lain sebagainya. Piricuralia itu blas itu ya. Kalau penggerek batang itu Scirpopaga ya. Yang saya sebutkan tadi itu adalah 3 dari OPT utama padi. Yang saya sebutkan itu kita bisa putus ketika kita menanam palawija di MT2 misalnya. Itu bisa kita putus. Dan tentunya kesuburan tanah itu akan tetap terjaga. Kenapa tetap terjaga? Misalnya di MT1 ibu bapak petani yang terhormat nanam padi, di MT2 ibu bapak petani yang terhormat nanam palawija. Di mana palawija yang kita maksud di sini itu adalah tanaman legum atau tanaman yang berbuah polong. Contohnya seperti kedelai, contohnya seperti kacang hijau, contohnya seperti kacang tanah dan lain sebagainya. Pokoknya yang buahnya polong ibu bapak petani yang terhormat. Ketika itu dilakukan, tanaman-tanaman yang saya sebut dengan palawija tadi yang sudah saya sebutkan contohnya,
itu mampu mengikat nitrogen langsung di atmosfer atau langsung dari udara bebas. Karena dia memiliki yang namanya bintil akar, di mana bintil akar itu berkolaborasi atau bekerja sama dengan bakteri-bakteri itu namanya rhizobium. Rhizobium itu banyak, bakteri rhizobium, ada yang namanya rhizobium javanicum dan lain sebagainya. Sehingga dengan sendirinya kesuburan tanah, terutama yang saya maksud di sini ketersediaan unsur hara N, terus bahan organik itu juga CN rasio terutama itu juga, dan unsur-unsur yang lain, unsur hara makro, primer, makro, sekunder, dan mikro, bahkan yang benefisial kalau ada, itu tetap terjaga di dalam tanah karena terjadi yang namanya rotasi tanaman, karena kebutuhan masing-masing komoditas itu berbeda-beda untuk unsur hara dan nutrisi tertentu. Itu ibu bapak petani yang terhormat, sehingga itu penting. Lakukanlah yang namanya rotasi tanaman. Jangan melakukan penanaman monokultur satu komoditi sepanjang tahun. Jangan dilakukan itu ibu bapak petani yang terhormat. Saya sarankan jangan. Sekali lagi saya sarankan jangan lakukan itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Wika undur diri.